Oke. Hey guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Maria Style. So jadi aku sengaja live ini ya teman-teman dari kantor City Plaza lantai 10 ya. Nah, di sini aku ingin Live ini khusus aku ingin membahas tentang 5 love language atau 5 bahasa cinta teman-teman. So jadi um, apa namanya apakah kalian sudah pernah dengar konsep love language? Belum teman-teman? Love language atau bahasa cinta gitu ya, apakah kalian sudah pernah mendengar seperti itu? Oke, jadi di sini aku ingin menjelaskan gitu ya, apa itu love language atau bahasa cinta. Jadi diprakarsai oleh penulis Jerry Chapman. Love language atau bahasa cinta ini tidak sulit gitu untuk dipahami teman-teman. Oke, pakai suara saya. Oke. So jadi prinsipnya cara setiap orang memberi dan menerima cinta itu berbeda-beda gitu ya. Hal ini wajar mengingat memang setiap individu lahir dan besar dengan cara yang tidak serupa, tidak sama seperti itu ya teman-teman, berbeda-beda. Oke, dengan paham apa love language atau bahasa cinta kamu dan pasangan, maka hubungan akan berjalan lebih langgeng. Kalian bisa saling menggunakan ekspresi bahasa cinta yang bisa dimengerti oleh lawan bicara, sehingga hubungan lebih bebas konflik dan saling pengertian teman-teman. Oke, biar dinamika hubungan maksimal, cek dulu jenis-jenis love language berikut ini. Jadi ada jenis-jenisnya gitu ya, love language atau bahasa cinta ini teman-teman. Apa saja jenis-jenis love language sebagai penentu bahasa cinta seseorang? Yuk cek apa bahasa cinta kamu melalui 5 jenis love language berikut penjelasannya teman-teman. Oke, kira-kira kalian dari 5 love language ini, dari 5 bahasa cinta ini, kira-kira kalian itu berada di mana gitu ya? Number one, nomor satu, words of affirmation atau kata-kata membangun seperti itu ya. Saya pribadi ada di posisi ini teman-teman, sebagai orang yang punya bahasa cinta words language atau words of affirmation, kata-kata membangun gitu ya. Jadi love language saya, bahasa cinta saya adalah words of affirmation atau kata-kata membangun atau pujian seperti itu ya. Love language ini penjelasannya merupakan ekspresi verbal ya, sebagai bentuk kasih sayang teman-teman. Jadi ini merupakan ekspresi verbal sebagai bentuk kasih sayang. Kalau bahasa cinta kamu yang satu ini, kamu tipenya akan sangat mementingkan ucapan, terus kemudian pujian, lalu dukungan juga, terus dan semua kata-kata positif yang ditujukan kepadamu, guys. Oke. Terus, misalnya saat pasangan nih ya mengucapkan selamat atas pencapaian, memuji penampilan, atau sekedar mengucapkan terima kasih gitu ya, kamu akan merasa dihargai dan bahagia gitu teman-teman. Terus yang kedua apa itu? Gifts atau hadiah teman-teman. Jadi bahasa cinta atau love language yang kedua yaitu gifts atau hadiah. Saat menerima hadiah, baik berwujud atau tidak berwujud, kamu akan merasa sangat dicintai. Jika ya bisa jadi love language kamu adalah yang satu ini, yaitu gifts atau hadiah. Bagi mereka yang punya bahasa cinta gifts atau hadiah ini, jika tidak menerima hadiah atau perhatian tertentu saat ada acara spesial gitu misalnya ya, maka mereka akan merasa sangat disakiti gitu ya, tersakiti seperti itu. Nah, apakah kamu demikian teman-teman? Coba pikirkan kembali perasaanmu saat pasangan memberikan sebuah hadiah gitu ya, tanpa hadiah atau perhatian, tanpa harus melihat harga benda gitu ya, hadiahnya tersebut harganya berapa gitu, tanpa melihat itu dan wujud hadiahnya seperti apa gitu ya, maka bisa jadi bahasa cinta kamu adalah gifts atau hadiah teman-teman. Oke, next yang ketiga. Jadi bahasa cinta atau love language yang ketiga yaitu service act of service atau pelayanan. Oke, jika pasanganmu rela meluangkan waktu untuk membantumu atau berbaik hati melakukan suatu hal untukmu gitu ya, nah
kamu pasti akan merasa ekstra bahagia teman-teman. Apalagi jika bantuan pasangan datang pada saat yang tepat, seperti saat kamu stres, overload pekerjaan misalnya gitu ya, atau tidak punya waktu seperti itu. Tawaran dari pasangan seperti membantu pekerjaanmu, mengurus rumah gitu ya dan sebagainya akan membuatmu sangat dihargai. Jika kamu memang suka hal-hal seperti yang tadi tersebut ya, yang tadi kita sebutkan, ini bisa dipastikan bahasa cinta kamu adalah acts of service atau pelayanan teman-teman. Jadi love language kamu atau bahasa cinta kamu adalah act of service atau pelayanan. Oke, next yang keempat. Bahasa cinta atau love language yang keempat yaitu quality time atau waktu yang berharga seperti itu ya. Yang namanya quality time tentu dibutuhkan dalam setiap hubungan gitu teman-teman ya, pertemanan, hubungan relationship itu suami istri gitu ya, orang tua dan anak dan sebagainya gitu ya. Namun bagi kamu yang bahasa cintanya ini, kamu terutama sangat mendambakan bisa menghabiskan waktu hanya berduaan gitu ya, ini bagi pasangan suami istri gitu ya, berduaan tanpa distraksi apapun gitu, kamu akan bahagia banget gitu ya seperti itu. Bisa menghabiskan waktu tersebut berduaan saja tanpa distraksi apapun. Pasangan yang kurang tulus atau jarang perhatian ya, jarang memberikan perhatian kepada kita gitu ya karena sibuk gitu, akan membuat kita merasa tersisihkan seperti itu bagi orang yang bahasa cintanya adalah quality time seperti itu ya teman-teman. Sebaliknya jika doi gitu ya, pasangan khusus memberikan semua perhatian dan waktunya, kamu pasti merasa sangat dicintai teman-teman. Oke, next selanjutnya yaitu bahasa cinta atau love language berikutnya adalah physical touch teman-teman. Oke, physical touch atau sentuhan seperti itu ya. Bagi kamu yang love language atau bahasa cintanya physical touch atau sentuhan ya, seperti berpegangan tangan, berpelukan gitu ya, terus pijatan, sekedar duduk berdekatan gitu ya, itu akan membuatmu merasa sangat dicintai gitu ya teman-teman. Terus jika pasangan jarang memberikan kasih sayang berupa sentuhan, maka kamu akan merasa sendirian dan ragu apakah pasangan kita benar-benar mencintai kita, seperti itu teman-teman. Oke, itu saja itu adalah 5 love language atau 5 bahasa cinta yang berikut penjelasan ya teman-teman, kira-kira teman-teman berada di posisi mana. Yang pertama tadi ya, love language yang pertama yaitu words of affirmation, itu kata-kata membangun, terus kemudian gifts yaitu hadiah. Terus yang ketiga adalah act of service atau pelayanan teman-teman. Terus selanjutnya quality time, waktu yang berharga. Dan yang kelima physical touch. Kira-kira nih teman, dari penjelasan tadi, kira-kira teman-teman love language-nya atau bahasa cintanya ada di nomor berapa? Aku pribadi, jadi sebenarnya menurut penelitian ya, ini ada penelitiannya, ada researchnya gitu teman-teman ya. Di sini juga aku mengutip gitu ya dari penulis Jerry Chapman gitu, untuk love language ini yang aku jelaskan di video kali ini, di live saya kali ini teman-teman. Jadi aku pribadi itu setiap manusia sebenarnya punya 5 bahasa cinta ini, punya love language ini teman-teman. Cuman yang utamanya itu apa gitu, kalau saya pribadi itu yang utamanya adalah words of affirmation gitu ya. Yang kedua, jadi ini kalau ini dipenuhin gitu ya, seperti kayak baterai dicas, itu happy banget gitu, jadi energinya itu terpenuhi gitu, sehari itu happy banget gitu teman-teman. Jadi words of affirmation itu adalah kata-kata membangun gitu, kata-kata positif, kata-kata pujian gitu ya, merasa sangat dihargain dan merasa sangat dicintain gitu, terutama oleh pasangan ya, misalnya seperti itu. Nah yang keduanya adalah saya pribadi itu physical touch. Jadi yang pertama saya adalah words of affirmation, kata-kata membangun. Yang keduanya adalah physical touch. Jadi saya orangnya suka dipeluk juga gitu ya, suka disentuh gitu ya sama pasangan ataupun sahabat gitu, biasanya seperti itu, peluk gitu ya. Itu saya pribadi. Nah kira-kira teman-teman itu berada di posisi mana gitu, maksudnya love language yang utama tuh kira-kira apa tadi dari penjelasan saya sebelumnya gitu ya. Misalnya ada di posisi words
of affirmation seperti saya tadi, kata-kata membangun tuh seneng banget dengan kata-kata positif gitu, atau kata-kata membangun atau motivasi gitu ya, itu seneng banget. Atau gifts, kalian suka dikasih hadiah seperti itu teman-teman akan merasa senang tanpa melihat harga dan bentuk hadiahnya, wujud hadiahnya gitu, itu juga merupakan bahasa cinta yang mungkin teman-teman miliki ya. Terus ada yang acts of service atau pelayanan. Jadi teman-teman misalnya gini, pelayanan ya, ini ada pasangan, dia suka melayanin gitu ya, misalnya istrinya sudah sepertinya tuh capek banget gitu, sama suaminya disiapin untuk sarapan, dibikinin teh atau kopi gitu, itu udah seneng banget, itu bentuk kasih sayang itu sebenarnya teman-teman ya. Jadi dia bahasa cintanya atau love language-nya berarti adalah pelayanan atau acts of service. Atau ada yang quality time, itu tadi yang saya jelaskan. Quality time itu misalnya dia inginnya karena quality time tanpa ada distraction gitu apapun, dia pengennya tuh berduaan aja gitu sama pasangannya, seperti itu teman-teman. Itu biasanya yang orang punya bahasa cinta atau love language adalah quality time. Jadi kalau pasangan nggak menyempatkan atau menyediakan waktu untuk dia gitu ya, nggak ada menyediakan waktu untuk berduaan gitu, dia merasa tersakitin, seperti itu teman-teman. Terus ada yang physical touch atau sentuhan. Saya pribadi yang pertama adalah tadi words of affirmation atau kata-kata membangun, saya yang keduanya adalah physical touch. Jadi teman-teman, ini tuh kalau di charge itu masya Allah itu bikin apa ya, energi gitu ya. Kan kita manusia itu kayak ibarat HP atau perangkat apa namanya, gadget tuh ya, ada baterainya gitu teman-teman. Jadi love language ini atau bahasa cinta itu adalah baterainya kita gitu. Apabila itu di charge, dipenuhin, itu akan membuat apa namanya, kita berenergi gitu ya, penuh semangat hidup gitu, seperti itu teman-teman. Jadi ada penelitian juga, aku suka banget tuh melihat dari Dr. Aisyah Dahlan ya. Beliau tuh bilang ya, itu ada penelitiannya juga teman-teman, bukan kebanyakan ya, malah ada beberapa gitu, kenapa pasangan kita selingkuh gitu ya, kenapa pasangan kita selingkuh. Nah, kebutuhan love language atau bahasa cinta mereka itu nggak terpenuhin oleh pasangannya. Dan suddenly gitu ya, tiba-tiba ada orang ketiga yang memenuhi dari bahasa cinta mereka ini. Kan minimal tuh setiap orang tuh punya ya, setiap orang punya 5 love language bahasa cinta ini teman-teman. Cuman karena kebutuhan yang utamanya apa, misalnya kayak saya pribadi kan kata-kata membangun atau words of affirmation, dan yang kedua baru physical touch gitu. Kalau ini nggak terpenuhin gitu ya, dipenuhin malah orang lain, orang ketiga, nah bisa jadi itu pasangan kita akan selingkuh gitu teman-teman. Itu menurut ada penelitiannya gitu ya. Makanya kita perhatikan betul-betul bagi teman-teman yang sudah punya pasangan, kira-kira bahasa cinta pasangan kita apa, dan kita juga harus memberitahukan atau ya memberitahukan gitu kepada pasangan kita bahwa bahasa cinta kita ini gitu, misalnya pelayanan, kata-kata membangun, physical touch gitu ya, sentuhan, hadiah, atau act of service, pelayanan, seperti itu teman-teman. Oke. Ya, semoga dengan video ini saya juga apa namanya ya, dari artikel ini, dari tulisan ini saya belajar banget juga, terutama saya juga belajar dari apa namanya, Dr. Aisyah Dahlan gitu ya, bahwa oh ternyata ya love language atau bahasa cinta ini, kenapa kok bisa ya istrinya itu sudah cantik, sudah paripurna lah, sudah perfect gitu, kenapa suaminya bisa selingkuh gitu. Ternyata ini salah satunya teman-teman. Jadi love language atau bahasa cinta dari pasangan kita itu tidak terpenuhin gitu ya, nggak ke-charge gitu, seperti itu. Nah, kita pribadi harus tahu dulu bahasa cinta kita apa teman-teman. Tadi yang aku jelaskan ada 5 ya. Yang pertama words of affirmation atau apa namanya, kata-kata membangun, kemudian gifts, yang kedua hadiah gitu, seneng banget menerima hadiah. Terus yang ketiga act of service atau pelayanan, seperti itu. Yang keempat quality time gitu ya. Yang kelima physical touch. Nah, kira-kira teman-teman itu sukanya yang mana gitu. Nah, itu bisa kita beritahukan ke pasangan, dan kita lihat apa namanya, karakter atau tingkah laku pasangan kita gitu ya sehari-hari, kira-kira dia sukanya yang mana, itu yang kita penuhin. Jadi sama-sama gitu teman-teman. So jadi insya Allah ini membuat apa namanya, hubungan jadi langgeng, seperti itu teman-teman. Makanya aku kaget banget ya pas Dr. Aisyah Dahlan tuh bilang bahwa ini ada penelitiannya loh, kalau love language ini kurang dari pasangan kita, kurang mendapatkan, atau kita sendiri gitu ya, itu gampang banget untuk tergoda dengan orang lain, dalam artian orang lain ini bisa memenuhi bahasa cinta kita itu tadi, tapi masih tergantung individualnya masing-masing teman-teman. Tapi ini
apa namanya, love language ini bagian kontribusi yang besar juga untuk pasangan kita, apa namanya, untuk langgeng hubungannya gitu ya, hubungan apa namanya, rumah tangganya gitu, atau dia akan gampang apa nama, tergoda selingkuhan gitu karena bahasa cintanya tadi dipenuhin oleh orang lain gitu, bukan dari kita. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja. Ini 15 menit ya, cukup lah ya untuk live kali ini. Semoga video saya kali ini apa berguna gitu teman-teman. Boleh nanti nanti apa namanya, kalian boleh komen di kolom komentar teman-teman, kira-kira aku membuat video apa lagi yang sekiranya bermanfaat gitu teman-teman. Oke, segitu dulu teman-teman, dan doa saya selalu dimanapun kalian berada, semoga selalu sukses dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Bye bye, assalamualaikum. Thank you for watching ya.